Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Halo sahabat turism dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali pada saat ini kita kembali berjumpa dalam acara Pagar Alam Tourism Podcast, tentunya persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam. Sahabat turism sekalian, memasuki bulan suci Ramadan dan menjelang akan datangnya Hari Raya Idul Fitri, tentunya Kota Pagar Alam akan semakin banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari luar maupun bahkan mungkin dari mancanegara. Kemudian akan banyak juga nanti masyarakat-masyarakat Pagar Alam yang mungkin berada di luar akan mudik ke Kota Pagar Alam. Oleh karena itu tentunya perlu persiapan bagaimana Kota Pagar Alam menyambut kedatangan orang-orang nanti untuk berkunjung ke Kota Pagar Alam. Dan salah satunya sahabat turism sudah kita hadirkan di sini ya, seorang pelaku usaha saat ini, pelaku usaha pariwisata di bidang souvenir dan oleh-oleh. Selamat pagi Bung Asnadi. Ini Bung Asnadi atau Pak Asnadi atau bebas atau Mas Bro juga. Boleh. Ya. Saya panggil Bung Asnadi aja Bung ya, karena sahabat turism ini Bung Asnadi sudah nggak asing lagi ya Bung ya. Dulu sebagai aktivis, katanya juga sebagai jurnalis, kemudian juga sebagai tokoh pemuda Bung ya. Tapi saat ini merambah ke dunia. Iya, merambah ke dunia bisnis, tentunya di bidang souvenir dan oleh-oleh ya, pelaku industri pariwisata. Kalau boleh bercerita Bung Asnadi, apa sih yang menjadi awalnya keinginan Bung Asnadi untuk merambah ke dunia bisnis, dari dulu aktivis, kemudian jurnalis, sekarang mau mencoba ya untuk merambah ke dunia bisnis khususnya di bidang pariwisata. Bisnis UMKM. Iya, UMKM ya. Terima kasih Pak Hafiz. Saya sudah diundang dan sangat luar biasa bagi saya. Nah, tentunya kan ini ada mungkin kalau cerita cukup panjang sebetulnya itu. Namun yang paling penting satu ini. Karena begini, selama ini kita lebih terfokus dengan pariwisata secara menyeluruh. Ininya ya, menyeluruh ya. Menyeluruh. Kan? Nah, kemudian di sisi lain kita juga harus memberdayakan masyarakat. Iya, benar. Memberdayakan masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah saya pelajari, kemudian lihat situasi bagian perkembangan zaman, pariwisata Pagar Alam ini sampai suatu saat pasti akan maju. Pasti akan maju. Benar. Tinggal bagaimana masyarakatnya, bisa nggak masyarakatnya terlibat langsung. Nah itu. Kalau maju pasti akan maju. Pemerintah sekarang udah giat-giatnya untuk membangun fasilitas, sarana pendukung kan. Iya, untuk pariwisata ya. Betul. Nah, saya dulu pernah acara studi banding Pemkot ke beberapa daerah, terutama di Malang, Padang, kemudian termasuk Bandung. Nah, saya melihat di situ. Jadi majunya pariwisata itu ternyata itu juga tidak luput dari UMKM-nya, iya, pemberdayaan masyarakat tadi ya, Pak Asnadi ya. Pemberdayaan masyarakat. Karena di situ ada pelaku usaha, ada petani, ada masyarakat penggiat, di situ lengkap. Nah, kemudian salah satu yang sangat mendorong saya untuk terlibat langsung dalam usaha ini, karena di situ bisa membuka lapangan kerja. Iya. Jadi ada masyarakat yang mengelola produknya, ya. Kemudian nanti Pak Asnadi yang juga ikut membantu memasarkan Pak Asnadi. Nah, makanya saya bersama keluarga mulai membuka usaha penjualan hasil UMKM. Yang lebih dikenal sekarang bertren pusat oleh-oleh. Iya, jadi hasil-hasil UMKM terkumpul di situ Pak Asnadi, nanti Pak Asnadi yang memasarkan. Ya, jadi apa namanya Pak? Nama pusat Habara 99. Habara 99. Jadi sahabat turism ada pusat oleh-oleh Habara 99. Ya. Lokasinya Pak di Pagar Jaya. Di daerah Pagar Jaya. Pintu gerbang Gunung wisata Gunung Dempo. Kalau bicara Habara 99, apa saja Pak produk yang disajikan atau yang dijualkan dari Habara ini? Nah, saya saya tambahkan sedikit. Jadi, kenapa sementara mungkin pusat oleh-oleh juga udah banyak di Pagar Alam. Iya. Nah, tapi perlu digarisbawahi, kita ingin memperkenalkan. Katanya Pagar Alam misalnya punya produk yang hebat, mana? Iya. Itulah alasannya. Terutama kopi. Kopi Pagar Alam ini mendunia.
persoalan selama ini orang tidak tahu yang mana yang mendunia. Iya, Kalau benar. soal kopi banyak. Nah, disinilah saya Merasa ya, terpanggil terpanggil untuk membuktikan ini loh. Nah, sekarang udah terbukti. Iya, iya. Terbukti loh. Sehingga mampu dikenal orang, Sudah. mampu di Saya sebenarnya kan kemarin ada orang yang datang langsung dari Jepang, dari dari Australia, datang langsung ke toko. Mereka ingin kopi langsung. Nah, kemudian saya istilahnya di usaha ini lebih fokus, saya ingin mengembalikan kejayaan pagar alam itu. Apa kejayaan? Misal kopi, teh. Iya. Nah, jadi kalau saat ini orang kalau mau misalnya membuktikan kopi pagar yang paling enak, kita bisa buktikan. Siap, kita Ada, siap, Pak ya. ada. Memang produk dari Pagar Lam asli. Asli. Iya. Dan Jadi itu kita kerjasama dengan petani. Petani itu harus kita bina juga. Jangan kita misalnya, wah ini produk kita nanti. Produk kita sudah tuh kita jual sudah selesai. Enggak, kita bina juga. Mulai dari bagaimana dia menimbulkan cita rasa. Nah ternyata sudah didalami, kopi itu tidak sesederhana itu mengolahnya. Prosesnya sangat panjang. Mulai dari dia misalnya menjemurnya, memetiknya. iya, prosesnya, Pak ya. Iya, sampai roastingnya, sampai packagingnya. Betul. Ya, benar. Tidak bisa dibohongi. Kalau prosesnya misalnya bagus, memang enak kopinya. Saya sudah rasakan kopi yang namanya Petberry, kopi lanang itu kalau orang nggak biasa minum, misalnya cuman hanya pengopi biasa, kalau minumnya malam nggak bisa tidur. Oh, Iya. seperti itu ya, Nggak Pak bisa ya? tidur. Iya. Saya udah buktikan ada hari itu yang dari Bangka, ada pengunjung dari Bangka. Jadi dia minta kopi, tester kopi. Saya kasih kopi lanang. Satu hotel tuh nggak bisa tidur. Nah, itu kopi Pagar Alam. Khasiatnya itu, Pak ya. Belum lagi yang sekarang ada kan Candi Kuning, kopi Candi Kuning. Yang kata Pak Wali ya sekarang Radin Kuning. Kalau untuk arabikanya itu sama. Rasanya walaupun misalnya kita kopinya banyak, itu rasa soft. Oh. Jadi kalau yang lain tuh kalau banyak kopi pahit kan, kalau itu soft dia. Tetap rasanya lembut. Nah, itu kelebihan kopi. Dan yang itu memang ada di Pagar Alam, ada Pak, di ya? Pagar Alam, itu jadi paling nggak ada. Itu menjadi ciri khas tersendiri, souvenir dan oleh-oleh tersendiri ya, oleh-oleh unggulan nanti yang harus dikenalkan kepada masyarakat seperti itu, Pak ya. Jadi selain itu, Pak, jenis-jenisnya apa aja sih yang ada di toko Habara 99, Pak? Kalau kita lengkap semua. Maka saya itu ingin mempromosikan Pagar Alam itu bahwa memang benar-benar kehebatan kopi dan dunia kopi itu ada di Pagar Alam. Karena lengkap. Dia ada kopi Arabica, ada Robusta petik merah, ada wine, ada kopi lanang, kemudian ada kopi luwak. Jadi ada kopi blend lagi, lengkap di ya, mix ya istilahnya. Iya, lengkap semua. Jadi memang benar pengunjung itu benar-benar kita manjakan. Ketika hadir ke Pagar Alam, dia mau menikmati kopi yang enak, yang lengkap ada di kita. Oh, Pak, selain menjual produknya juga bisa mencicip juga, Pak ya, ada testernya juga. Iya, ada testernya. Kita sajikan kepada pengunjung supaya mereka bisa mengetahui secara langsung bagaimana khasiatnya seperti itu ya. Pak Asnadi, kita kan saat ini seperti tadi disampaikan banyak sekali toko-toko souvenir yang sudah menjamur ya. Apa sih strategi dari Habara 99, Pak, untuk mampu bersaing dan bertahan dihadapkan banyak sekali toko-toko souvenir yang juga menyajikan hal-hal yang sama? Sebetulnya menurut saya kita jangan berpikir terlalu sempit. Iya. Jangan berpikir bahwa misalnya pusat oleh ini bersaing. Tidak seperti itu. Tapi pusat oleh-oleh ini dia berinovasi. Dengan berinovasi itu dia akan, saya pengen munculkan yang ini. Nah sehingga juga. Jadi dia akan terus Sekarang begini, yang namanya kota pariwisata itu, dia yang harus tumbuh itu pusat oleh-oleh sebanyak mungkin. Pusat oleh-oleh, tempat makan, tempat penginapan. Iya, karena itu faktor penunjangnya, Pak ya, pariwisata. Tempat wisata. Ini nggak bisa misalnya saya tentang saya punya kemampuan, punya modal besar, saya buat pusat oleh cuma hanya satu, nggak akan bisa terlayani. Makanya harus tumbuh pusat tempat-tempat yang lain. Ya. Semakin banyak pusat oleh-oleh artinya akan semakin banyak orang datang ke Pagar Alam. Benar, iya. Nah, sekarang dengan adanya banyak pusat oleh, dia akan berinovasi. Nah, kalau misalnya tadi
Kalau pusat oleh Johana punya saya sendiri, saya akan merasa hebat. Mungkin menjualnya sembarangan, kualitas tidak dijaga. Tidak terjamin. Ya kan tidak dijamin. Tapi dengan adanya misalnya kompetitor, otomatis saya akan berinovasi. Iya, bersaing dalam hal Bersaing inovasi dalam Pak ya. cara, Iya, bukan saling menjatuhkan, tapi Bukan. bagaimana saling meningkatkan, Betul. berinovasi, menunjukkan produk ya, Betul. sehingga nanti semakin lama semakin banyak bersaing, semakin bagus Betul Pak Hafiz. kualitasnya Ya. seperti itu Kan ya. gini Pak Hafiz, misal contoh. Misalnya walaupun pusat oleh-oleh, misalnya pusat oleh punya kita besar misalnya. Kalau orang datang ke Pagarlam sekali datang 1.000, nggak akan terlayani kita. Iya, benar. Artinya harus ditopang Masih oleh pusat oleh yang lain supaya orang datang nggak kecewa. Iya, benar. Ya kan? Nah, nanti tinggal bagaimana kita kolaborasi dengan pusat oleh-oleh lain. Kalau seandainya misal ini kurang, ambil ke sini. Kalau ini kurang, ambil ke sini. Supply gitu Pak ya. Sejauh ini Pak, bagaimana sih hubungan kerjasama dengan pusat oleh-oleh yang lain sih? Maksudnya bentuk koordinasinya, kolaborasinya, apakah sudah terjalin? Sudah, kita sudah menjalin karena begini, kita juga nanti kita kan menghidupkan UMKM. Artinya produk UMKM itu tidak akan tertampung oleh kita sendiri. Ya, artinya benar. kita butuh pusat oleh-oleh yang lain. Dan inilah yang kita kerjasama yang memang dia satu bisa menjaga kualitas. Nah, sekarang jangan salah, kopi Pagarlam itu udah ada yang harga yang cukup luar biasa, bisa bersaing dengan yang luar. Di Australia aja bukan menghasil kopi ada yang 32 juta bahkan sekilo. Kenapa Pagarlam tidak? Pada kopi berkualitas. Sebenarnya potensial Pak ya, ada potensinya Pagarlam seperti itu ya. Itu kopi memang diciptakan cita rasanya. Nah, jadi saya setelah istilah mendalami ini ternyata kopi itu rasanya bisa diciptakan. Iya. Nah, juga tadi sekarang lagi dikembangkan kopi Liberica. Kopi gerudak misalnya. Lagi dikembangkan dan itu ternyata gurih rasa kacang. Oh, seperti Iya, itu. Bisa disajikan juga, bisa dikenalkan juga kepada masyarakat ya. Betul, makanya ketika berbicara dengan kopi, jadi tidak sederhana. Jadi kopi itu sangat kompleks sekali. Dan ini, bayangkan saat ini itu pengusaha kopi ini itu udah mencapai 500 UMKM di Pagarlam. Yang sama-sama sangat kopi. Bayangkan kalau misal terus itu dipupuk, apa nggak seluruh Pagarlam jadi pusat memang surganya kopi? Ya kan luar biasa sebenarnya. Kalau Pak Asnandi kita bicara lebih sempit ke Habara tadi Pak ya. Produk-produk dari Habara seperti kopi dan lain sebagainya itu datangnya dari mana saja Pak? Suplai barangnya dari mana saja? Nah, kita gini. Habara itu ibarat rumahnya UMKM. Nah, jadi yang namanya rumah UMKM. Jadi seluruh UMKM itu kita tampung semua produk UMKM. Silakan untuk disajikan, dipajang di situ. Betul. Iya. Dengan catatan dia ikut regulasinya, ikut aturan mainnya. Misalnya kalau himbauan pemerintah harus ada PRT, harus ada halal, harus ada SNI. Nah, ini harus diikuti, tapi bukan produk UMKM tadi sembarangan, tidak. Tapi dia mulai dari misalnya higienis, kebersihan, kesehatan harus juga diikuti. Bukan berarti mentang-mentang kita misalnya produk yang langsung kita tampung semua, enggak. Jadi kalau ada masyarakat Pagarlam yang punya produk UMKM bisa juga sebenarnya silakan. Kalau dia memenuhi syarat tadi ada BP POM-nya, ada halalnya ya bisa saja dititipkan di tempat oleh-oleh Habara 99 ya. Nah, kenapa kita harus lakukan itu begini? Pusat oleh-oleh yang muncul di Pagarlam kan bukan untuk melayani masyarakat Pagarlam aja. Iya. Orang dari luar. Nah, orang dari luar ini kan orangnya kritis. Nah, orang dari luar itu dia membawa uang banyak. Dia mau misalnya makan enak. Iya. Belanja yang enak. Kemudian tempat penginapan yang memang sangat sangat bagus itu. Makanya dengan kondisi ini kita selaku pengelola pusat oleh-oleh kita harus siapkan apa kebutuhan dari pengunjung dan wisatawan itu. Semakin banyak produk, semakin enak pengunjung datang Pak ya. Semakin banyak pilihan, semakin banyak alternatif ya yang mereka. Yang pertama, semakin banyak pengunjung, mereka akan semakin banyak butuh yang oleh-oleh tadi. Iya benar. Dengan semakin banyak oleh-oleh akan semakin banyak juga pelaku-pelaku usahanya. Bayangkan misalnya di situ istilahnya itu saya punya karyawan sekitar 40. Kalau lihat dari UMKM-nya mungkin sampai 50. Tapi istilah karyawan kita itu lepas. Mereka hanya membuat produk kemudian diletakkan di Habara kemudian kita jual. Nah, jadi istilahnya itu bayangkan untuk saat ini terus berkembang.
berkembang yang pelaku-pelaku usaha. Kadang-kadang anak-anak muda malah. Yang kopi ini banyak anak-anak muda yang merasa tertarik, Betul. tertantang untuk mengembangkan pagar ada alam ya. yang pelaku sekarang kopi tuh ada dari PNS, Iya. ada dari apa namanya dari polisi, ada dari tentara, ada dari anak-anak muda sekarang. Ya karena potensinya cukup besar ya. Betul. Pak, kembali ke Habara. Sejauh ini Pak yang datang berkunjung untuk membeli oleh-oleh atau mencicip-cicip seperti tadi itu datangnya dari mana saja Pak? Kalau sekarang tuh kita datangnya bahkan dari mancanegara udah banyak. Sudah banyak datang Sudah. juga ke Habara. Saya Dan puas mereka sepertinya Pak. puas. Iya. Itu bayangkan ada itu wisatawan dari Jepang. Dia pakai Google Map itu jalan dari Tanjung Payang itu ke toko Habara dia. Jalan kaki. Jalan kaki. Hmm. Dia mau cari kopi. Iya. Nah, Jadi dia lihat di Google Map Di ada Google Map. Habara, dikunjungi Iya. Habara. Ya, apa saja Pak yang pada saat itu yang mereka cicipi istilahnya, apa yang mereka nikmati di Yang Habara? pertama tuh gini, yang pertama dia tuh kan orang ini kalau di luar itu lebih banyak ke Arabica. Kopi Arabica yang Raden kuning itu. Nah, kopi Arabica, kemudian kalau kopi lanang tuh belum populer kayaknya tapi yang banyak Arabica. Jadi Tapi mereka mencicip kopi mencicip Arabica. semua, mencicip semua, dicicipi mana perbandingannya. Kadang-kadang gini, memang kita siapkan tempat khusus, tempat kopi khusus yang untuk orang nyicip. Kadang-kadang orang mau nyicip, saya mau beli yang ini, padahal udah kita kemas, tapi tidak percaya dengan dikemas. Khusus yang mau dicicip Iya, tadi iya. ya, padahal sama saja Sama. produknya, Pak ya. Karena mereka puas dan enak Puas, dengan enak. yang di tester tadi Ya. seperti itu ya. Selain itu Pak, kalau dari maksudnya wisatawan lokal atau orang lokal juga sering banyak berkunjung ke situ? Kalau wisatawan lokal ini rata-rata dia berkunjung misal untuk gini. Sebenarnya kita harus harus dipahami bahwa masyarakat kita ini bukan seperti zaman dulu. Kalau dia misal mau berkunjung keluarga di Palembang ini, dia siapkan oleh-oleh sendiri, goreng pisang sendiri. Iya. Tapi sekarang enggak. Enggak sekarang Dia ya. sudah mulai bergeser ke misalnya dia langsung beli ke pusat oleh-oleh karena lebih lengkap dan lebih enak dan dijamin. Nah gitu. Jadi jangan berpikir bahwa orang datang ke Pagar Alam ini wisatawannya cuman hanya libur nasional, libur-libur Lebaran, kemudian weekend dan macam. Enggak, ada wisata di Pagar Alam yang orang tidak tahu. Yang namanya wisata keluarga. Wisata Iya. keluarga misalnya ada orang pesta di Jarai, dia benar. pasti nginap di sini. Datang ke sini ya. Di sini. Nah, itu tidak termasuk dalam survei. Makanya Iya. kalau orang survei, kata orang kalau Pagar Alam belum masuk misalnya kunjungan wisata. Nah, seperti itu. Jadi Coba- pangsa pasarnya sudah lebih Oh, lebar, sudah Pak, ya. berlebih. Orang yang wisata keluarga saja, sahabat tourism datang ke sini, kemudian pulangnya juga mau oleh-oleh, Oh, Pak, ya. oleh-oleh. Yang otomatis belinya di toko oleh-oleh Betul. juga, seperti di Habara, seperti Benar. Pak ya. Jadi Pak, selain kopi, Pak ya, karena kita tadi bicara UMKM, apa saja selain itu Pak produk unggulan yang ada di Habara, Pak? Itu kalau produk unggulannya ada yang sekarang ada keripik kopi, Oh, keripik-keripikan, iya. kerupuk kopi, kemudian dari olahan dari pisang, keripik pisang, kemudian dari duren ada juga, kemudian termasuk teh. Nah itu harus dipahami. Teh Pagar Alam ini beda dengan teh yang ada di luar. Iya. Teh Pagar Alam ini itu mengandung istilahnya untuk obat herbal. Itu bisa untuk obat jantung, darah tinggi, asalkan dengan pola konsumsinya yang benar, misal tidak pakai gula atau pakai gula aren, Ada madu. petunjuk ininya Pak ya. Ada Jadi petunjuk. sahabat tourism selain kopi juga di Habara banyak produk-produk unggulan lainnya ya, itu khususnya hasil dari karya UMKM Pak ya. Ada keripik, ada teh, kemudian ada gula aren gula Pak ya, aren. ada kopi juga, tentunya tidak akan habis. Pas Nadi, kita kan saat ini sudah memasuki bulan Ramadan Pak. Ya. Sebentar lagi kita akan memasuki hari raya ya, Idul Fitri. Tentunya akan banyak sekali orang yang mudik ke Pagar Alam, orang yang berwisata ke Pagar Alam di momen libur Idul Fitri. Apa kesiapan dari Habara, Pak? Yang pertama kita sudah siapkan itu saat ini UMKM itu sudah kita genjot. Tolong Untuk siapkan produksi Ya, banyak. produksi. Oh, seperti itu. Betul. Udah kita Betul. sosialisasikan, Nah, Pak sudah. ya. Sekarang udah mulai masuk. Jadi seperti biasa kita pada hari-hari misal libur nasional, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Tahun Baru, itu kita UMKM itu sudah sudah kita
kita minta untuk menambah stok barang. Menyiapkan Ya, stok barang. barang. Karena itu pasti habis. Pasti akan ada lonjakan Pasti Pak, ya, habis. pengunjung Habis, di ya. ini di momen Idul Benar, Fitri ya. ini. Seperti tadi juga kan banyak orang mudik ya, wisata keluarganya karena mudik, pulang nanti juga akan membeli oleh-oleh Ini juga. ada cerita sedikit. Dulu waktu saya baru buka pusat oleh-oleh tuh, jadi ada ada salah satu UMKM. Dia pertama tuh gini, datang ke saya, Pak, boleh nggak nitip barang? Saya bilang boleh. Barang kamu bagus, ya? Bagus katanya. Mana barang ini? Dibawanya 25 bungkus. Saya bilang kenapa 25 bungkus? Ya katanya nggak boleh banyak-banyak. Saya bilang siapa? Kalau barang-barang kamu silakan sebanyak mungkin. Benar Pak, benar. Akhirnya semua barang yang ada mobil dimasukkan itu. Itu dalam hitungan 1 minggu habis. Pertama dari 40 terus naik ke ke 100, dari 100 sampai ke 150 sampai 200. Cepat sekali itu. Akhirnya dia sendiri kewalahan malah. Untuk mempersiapkan produksi tadi ya. Produksi itu. Karena minat banyak sekali dari masyarakat benar. tadi ya, seperti itu. Makanya usaha itu jangan sekali-sekali kita tidak percaya. Kadang kita ini usaha, kadang-kadang kita usaha Setengah-setengah ya. Iya, kadang-kadang kita usaha, kaget dah laku. Iya, Jangan, takut nggak usah, seperti itu ya. Yang penting sekarang begini. Kata Yakin orang, dulu, Pak. Yakin, satu yakin, kedua itu bahwa produk kita ini memang benar-benar bagus. Bagus dan akan diminati banyak orang. Orang kalau barang bagus tuh orang tidak akan menilai dari harga. Iya, iya. Ada kopi Pagaran tuh ada yang 500.000 1 kilo untuk wine itu. Tapi memang bagus Wine. kan. Nah sekarang kopi ini, kopi luwak itu 600.000 itu sekilo, 600 sampai 1 juta mah. Tapi masih ada peminat juga Wah, kan. banyak. Karena kualitas barang tadi Pak ya. Itu. Itu yang dicari orang. Benar, iya. Iya, iya. Nah makanya begini, saya pengennya masyarakat Pagar Alam sadar bahwa Pagar Alam ini kaya dan potensi sangat luar biasa. Dan jangan berpikir bahwa kalau misalnya untuk mengembangkan potensi Pagar Alam ini orang luar tidak akan bisa. Jangan salah. Kalau orang Pagar Alam tidak ini, orang luar akan bisa. Namanya investor. Nah kalau investor udah masuk, nanti kasihanlah masyarakat Pagar Alam yang kecil-kecil itu akan terlalu jauh persaingan. Tapi artinya kalau dari sekarang sudah dibangun, ya namanya kan yang Indonesia merdeka kan karena dari persatuan. Iya. Artinya kalau UMKM bersatu, Bersatu. masyarakatnya akan sejahtera. Benar-benar Iya. ada kolaborasi Ada tadi kolaborasi. Pak ya. Ada yang memproduksi, ada yang memasarkan, ada yang membeli. Akhirnya memang terjadi sinergi. Betul. Ya Pak Asadi. Kemudian Pak nanti ya ketika menjelang Lebaran, kalau ternyata ada masyarakat yang tidak sempat pulang istilahnya, apakah dari Habara sendiri melayani jasa kirim oleh-oleh seperti itu? Kalau kita bukan udah melayani, kalau kita sudah kemana-mana, keluar negeri sudah bahkan. Oh jadi bisa bisa. via COD istilahnya. Ya, bisa. Pesan Pak ya, walaupun Bisa. nggak Kita juga secara langsung. ada kerjasama dengan salah satu pusat penjualan di aplikasi ada juga. Dan sudah ke situ pemasarannya, sudah online juga ya. Sudah lama kita. Bahkan sekarang kita udah kerjasama dengan beberapa pusat pengiriman di Pagar Alam. Udah kerjasama kita. Jadi kalau pengiriman kita langsung tinggal kontak, diambil barang ke toko. Sudah. Kalau pengiriman kita sudah nggak terhitung lagi sekarang. Sudah banyak Ya sudah. Kalau bahkan udah rutin. Bahkan ada orang yang di luar itu sudah rutin dia beli kopi Pagar Alam, rutin. Tapi kopi tertentu aja yang memang harganya cukup lumayan, memang agak ini. Tapi memang enak kopi Pagar Alam. Nah saya sekarang dengan kawan-kawan juga sudah mulai istilahnya membina petani-petani. Nah sekarang kita kelemahan kita di bahan baku. Karena untuk kopi petik merah ini masih terbatas. Karena masyarakat Pagar Alam masih trauma kemarin. Nanti ketika misal produksi banyak, berlimpah, nanti harga murah, tidak ada yang beli. Padahal enggak sekarang. Kita sudah ada. Sudah ada yang nampung Sudah ya. ada. Jangan usah khawatir, nggak usah takut kalau masyarakat untuk menyiapkan bahan baku. Justru malah sekarang kekurangan bahan baku. Ini tadi udah banyak yang memang kurang bahan baku. Di samping begini, karena petani ini pengolahan itu masih terbatas. Pengolahan. Jadi sehingga kalau pengolahan terbatas itu kan berpengaruh dengan produksi juga, dengan hasil dari UMKM itu sendiri. Kalau Habara sendiri Pak usaha promosinya bagaimana sih sehingga mampu nanti dikenal oleh masyarakat luar juga seperti itu. Gimana cara promosinya Habara ini?
Yang pertama tuh begini, kita promosi itu ke setiap orang yang datang itu, kita berikan istilahnya, oh inilah kopi yang terbaik Pagelam, ini testernya. Itu promosinya. Nanti Itu yang dia paling- akan bercerita juga ke bercerita. tempat lain. Benar, bercerita. Sehingga sambung menyambung nanti Iya. tahu Habara Nah, seperti itu. kemudian kita juga gunakan sistem ini. Apa istilahnya tuh? Kalau istilah TNI itu operasi semut. Oh seperti itu, iya iya. Gimana itu operasi semut Pak? Operasi semut itu jadi mulai dari anak-anak sampai orang dewasa kita ajak ngobrol tentang kopi, kita kasih kopi itu. Oh dikasih pencerahan Ya. dulu ya, Nah, pemahaman dulu ya, seperti itu. Kita ajak ngobrol. Jadi di tempat kita juga kita siapkan juga untuk tempat istilah santai. Jadi orang bisa Tempat menikmati- ngobrol-ngobrol Ya, tempat santai ngobrol. seperti Nah, itu ya. Itu salah satunya. Jadi di situ nanti akan menggurita terus, dia akan cerita terus akan cerita. Nah, dan yang paling penting kita kualitas tetap dijaga. Nah, jadi kita tidak ada istilahnya tidak ada istilah obral kita. Jadi barang-barang di toko tidak ada istilah obral. Kita mementingkan kualitas Pak ya. Mementingkan kualitas. Iya benar. Jadi kalau harganya gimana Pak? Bersaing dengan yang lain atau memang kita sehingga mampu diminati oleh masyarakat? Kalau harga itu kita juga tidak bersaing harga. Itu kita kan segmen pasarnya kelas menengah ke atas. Oh seperti itu, Ya, iya benar. Karena kopi ini kan kalau untuk masyarakat biasa dia yang penting ngopi, bukan yang penting kopi enak. Yang penting ngopi kan. Iya, Nah, iya. tapi kalau masyarakat itu dia kopi enak Kualitas dan tadi, berkualitas, ya. iya benar. Nah jadi kalau masalah harga kita nggak ada istilah bersaing. Oh ini. Nah untuk saat ini Habara 99 khusus menjual kopi yang premium. Kopi yang memang Premium. berkualitas Iya, tinggi Pak ya. kualitas tinggi ya. Sehingga orang-orang tertentu yang ingin menikmati kualitas lengkap ada di Habara seperti itu Pak. Karena kita juga ada kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang dari perusahaan, misalnya dari kementerian ada kita. Oh jadi seperti itu. Untuk supplier kopi-kopi ini. Kemudian dari kita yang sering nih dari Palembang tuh sering. Palembang, kemudian Bandung, kemudian Surabaya, rutin. Jakarta. Kalau sejauh ini Pak ya mungkin sudah berapa lama Pak Asnadi berkecimpung di dunia UMKM ya? Apa sih Pak peran pemerintah yang pernah disampaikan atau diberikan sumbangsi pemerintah kepada Habara atau pelaku-pelaku usaha yang lainnya? Ya, sebenarnya begini, kita juga harus berpikir secara global. Iya. Artinya kita seperti saya selaku pelaku usaha, karena awal dari saya kan misalnya dari jurnalis. Artinya gini juga, kita juga harus membina bagaimana masyarakat juga patuh terhadap aturan. Misal contoh, ketika kita buka usaha, kita aturan juga harus ikuti. Misal bayar pajak, buat EMB, buat siup situ atau NEB harus buat. Iya. Nah jadi kenapa seperti ini? Pemerintah itu kalau dia misal mau nagih pajak kepada usaha itu, artinya usaha itu maju. Maju, benar. Ya kan, berkembang. Nah, artinya seperti tadi, asal sesuai dengan regulasi kan. Nah, begitu juga dengan pelaku UMKM. Pelaku UMKM kalau dia udah maju dan berkembang, artinya ada sumbangsi terhadap daerah dan pemerintah. Ya kan? Dan harus ini namanya sinergi. Jadi usaha itu kalau tidak sinergi, Pak Hafiz, ya gimana kalau misal tidak bersatu, gimana kita mau maju? Iya. Jadi antara pemerintah, pelaku usaha. Saya juga bina juga begini. Kadang-kadang dengan misalnya yang UMKM yang baru tumbuh, kita juga ada pembinaan. Misalnya dia dari segi misal kualitas barang bagus, nah mungkin belum ada legalitasnya, mungkin belum ada PRT. Kita bina, kita fasilitasi. Kita juga fasilitasi. Jadi bukan hanya kita misalnya UMKM tuh yang udah ini kita tampung, enggak. Yang baru juga ini. Ya kita tidak hanya memikirkan produk sendiri Pak ya, tapi bagaimana yang lain juga ikut berkembang, ikut terbantu ya dengan hadirnya pengembangan pelaku UMKM tadi. Pak Asnadi, mungkin di detik terakhir kita bicara, apa sih harapan dan keinginan Pak Asnadi kepada pemerintah, kepada masyarakat dalam usaha untuk pengembangan UMKM ini? Saya berharap begini kepada misal ke pemerintah, mungkin pembinaan harus lebih spesifik lagi. Artinya mungkin misal pembinaan tentang masalah kita udah berbicara global nih, udah bicara jangka panjang. Karena kita tidak lagi berbicara yang misalnya pariwisata, tapi industri. Ketika bicara industri, kita berbicara kualitas, kita berbicara persediaan, termasuk bagaimana membina seluruh UMKM yang ada di Pagar Alam ini. Karena begini, selama ini saya terkesannya UMKM ini belum ada misalnya pembinaan yang lebih luas lagi.
Bisa termasuk misalnya bagaimana supaya UMKM ini supaya cepat misalnya dia mengembangkan usahanya. Kemudian usahanya seperti apa yang harus dilakukan supaya usaha ini benar-benar sesuai dengan pasar. Iya. Nah, itu. Memenuhi kebutuhan pasar Betul. tadi ya. Nah, kemudian sekarang bagi masyarakat, sekarang silakan masyarakat kembangkanlah UMKM karena potensi daerah Pagalan semuanya ada. Misalnya pengusaha-pengusaha misalnya pusat oleh-oleh seperti tadi. Mari kita sama-sama membina UMKM. Artinya bayangkan kalau seandainya misalnya ada 1.000 misal pusat oleh-oleh, kalikan kalau seandainya 1.000 kali 50 aja UMKM yang kita tabung. Berarti udah 50.000. Sudah makmur Pagalan. Yang dibina tadi ya. Dibina. Sudah mengurangi angka pengangguran juga Pak ya. Betul. Iya. Jadi kita mindset berpikirnya harus lebih maju. Jadi tidak hanya mengandalkan harus menjadi pegawai, harus menjadi bekerja kantoran Pak ya. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri, menggali potensi alam yang ada sehingga menjadi pengusaha untuk wilayah kita sendiri, istilahnya seperti itu Pak ya. Makanya kan seperti tadi, misalnya pusat oleh-oleh juga dia harus misalnya kolaborasi dengan petani. Nah, sekarang gini, misal saya kolaborasi dengan petani kopi, nanti kopi dibina. Jadi lahan yang punya itu dia bisa dijadikan tempat wisata nanti. Iya benar. Nah, wisata petani namanya. Karena kenapa? Mungkin kopi itu diolah sedemikian mungkin, kemudian ditata, kemudian pola penerapan misalnya penanaman bagus. Otomatis orang datang sini bukan hanya wisata ke air terjun saja, wisata ke Gunung Dempo aja, wisata kebun kopi. Nanti kita siapkan, bisa siapkan tempat di tengah kebun kopi, orang bisa ngopi di situ. Kita tes kopi, nanti orang bisa beli kopi langsung. Kemudian orang bisa berwisata metik kopi. Jadi kopi kita siapkan tempat, kita siapkan metik. Nah, tergantung misalnya wisatawan mau dibawa pulang, kita timbang berapa harga ini. Nah, artinya itu akan tumbuh semua. Tapi dengan kita sama-sama saling rangkul, saling dukung untuk kemajuan pariwisata Pagalan. Oke, Pak Asnadi ke depan, Pak Asnadi apakah punya rencana planning pengembangan usaha tadi mungkin akan dibuat lebih besar atau akan dibuat apa? Seperti apa sih keinginan Pak Asnadi di depannya? Itu sudah pasti. Ya. Itu sudah pasti. Saya sudah siapkan. Saya sudah siapkan memang planning bagaimana orang misalnya dengan santai, dengan cukup dengan uang sedikit bisa menikmati kopi enak Pagalan. Kita sudah siapkan. Tinggal pelaksanaan aja. Sudah punya konsep bagaimana pengembangan usaha nanti bisa merambah ke usaha FMM yang lebih besar lagi seperti itu ya. Mudah-mudahan saja terwujud. Amin. Sahabat turism, enak sekali sebenarnya berbincang-bincang ringan sama Pak Asnadi, tapi karena keterbatasan waktu kita sahabat turism sehingga kita hanya mencukupkan perbincangan kita sampai di sini. Jadi Pak Asnadi terakhir, kalau sahabat turism sekalian ingin mengunjungi Habara, silakan berkunjung di Habara 99 yang letaknya tadi di Tanjung Payang, Pak ya. Pagar Jaya sahabat turism. Untuk di Rumbang wisata Gunung Dempo. Iya, jalan menuju wisata Gunung Dempo. Kalau nomor HP ada Pak Asnadi, mungkin ada sahabat turism nanti yang ingin memesan produk oleh-oleh. Dia gini, kita juga di Google sudah ada kita. Jadi tinggal aja di situ sudah ada. Tinggal search saja di Google Habara 99 akan muncul. Ada di Facebook juga ada. Facebooknya di juga ada. Ya di IG juga ada. Ya. Nanti kalau sahabat turism nanti mau mencicipi atau mau mesan, khususnya bagi masyarakat Pagalan yang ada di perantauan sana, silakan saya cari di map Habara 99. Senang sekali Pak Asnadi kita dapat berbincang-bincang banyak ya terkait pengembangan sektor pariwisata. Mudah-mudahan ke depan akan semakin maju lagi Pak ya. Usaha Pak Asnadi pun akan semakin sukses. Terima kasih Pak Asnadi. Senang sekali. Sahabat turism, demikian podcast kita pada kesempatan siang hari ini, tentunya dalam Pagalan Tourism Podcast, persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Pagalan. Terima kasih dan salam pesona Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.